beserta Gubuk Jatim Cerdas untuk materi yang kedua. Di gelombang kedua Gubuk Jatim, mari kita mulai. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pagi hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, silakan. Berdoa selesai, alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bergabung di Gubuk Jatim dalam materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Pak Rahmat Effendi, yang mana Pak Rahmat Effendi ini memiliki segudang prestasi. Yang pertama, peraih beasiswa Provinsi Jatim 2015, kemudian mengikuti kursus Formalwear Basic Education di Hangzhou, Cina 2016, kemudian sebagai Duta Rumah Belajar 2018. Yang berikutnya juara 3 Lomba Media Pembelajaran yang berbasis Microsoft Indonesia tahun 2019, dan yang keenam juara 1 Guru Berprestasi Kabupaten Trenggalek 2019, juara 3 Guru Berprestasi dan Berdedikasi Jawa Timur 2019. Berikutnya sebagai pendamping membatik tahun 2019, pendamping pembatik tahun 2019 di Provinsi Papua. Itulah segudang prestasi narasumber pagi ini, Pak Rahmat Effendi, MPD, yang sekarang berdinas di SMK 2 Trenggalek. Dan pagi ini kami juga bersama Ibu Devi dari SMA Negeri 3 Kediri sebagai moderator. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara pagi hari ini, dan kami serahkan sebelumnya kepada Ibu Devi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Nurhuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Bapak Ibu guru peserta Gubuk Jatim yang hebat, yang bersemangat, yang sehat, yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita untuk materi kedua ini tentang pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Rahmat Effendi Teguh Santoso MPD. Beliau dari SMK Negeri 2 Trenggalek. Monggo waktu dan tempat kami sampaikan kepada Bapak Rahmat Effendi. Terima kasih. Siapa Nurhuda? Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Sugeng Injing, Bapak Ibu telah berkenan hadir pada kesempatan yang insya Allah nanti ini bermanfaat bagi kita semua. Salam hormat saya Pak Nurhuda, Pak Bu Devi. Jadi Bapak Ibu, sebagai informasi, beliau berdua ini merupakan guru-guru saya. Jadi saya banyak juga belajar dari beliau-beliau. Memang mereka berdua memang low profile Bapak Ibu ya. Beliau-beliau ini low profile, dan saya sekali lagi selama ini banyak belajar dari beliau-beliau berdua. Jadi Bapak Ibu, mohon izin sebelum saya menyampaikan apa yang saya punya di sini terkait pembuatan media pembelajaran berbasis internet dan pemanfaatan rumah belajar, saya mohon izin menyampaikan sedikit apa yang saya punya sekali lagi. Jadi seperti yang diinformasikan oleh Pak Nurhuda, kita di sini sama-sama untuk belajar. Begitupun juga dengan saya di sini bersama Bapak Ibu, posisinya sama-sama belajar. Jadi sekali lagi saya mohon izin, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ikhlas dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu yang luar biasa,
Jadi saya di sini diberi amanah oleh panitia untuk men-sharingkan terkait pembuatan media pembelajaran online dan rumah belajar dalam pembelajaran. Oke, sampun kelihatan nggih Pak Nurhuda, Bu Devi ya? Nah, oke, jadi misalnya sudah kelihatan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Nurhuda dan Bu Devi. Jadi nama saya di sini Rahmat Effendi Santoso. Jadi Bapak Ibu silakan jika ada sesuatu yang ingin diserikan, saya siap terbuka. Apalagi saya juga siap menerima ilmu dari Bapak Ibu yang berada pada batch 2 ini. Karena Bapak Ibu saya yakin pastinya luar biasa dan keren-keren. Jadi nanti Bapak Ibu bisa saling sharing dengan saya di 0822 4477 9898. Jadi di sini Bapak Ibu kita bisa saling sharing ya. Untuk materi yang pertama di sini saya mohon izin saya akan memperkenalkan dulu. Mudah-mudahan ini sudah familiar tentang rumah belajar. Jadi dasar hukumnya dulu Bapak Ibu, kami akan men-sharingkan tentang surat keputusan dari Menteri Keuangan. Jadi Ibu Sri Mulyani telah mengeluarkan SK di situ surat Menteri Keuangan dalam kegiatannya itu pemanfaatan IT, proses pembelajaran dan pelatihan Kemendikbud. Jadi di situ telah diinformasikan bahwasanya di sini kami akan memberikan informasi terdapat blueprintnya, yaitu tentang pengembangan layanan pendidikan secara daring. Lalu apa yang dimaksudkan layanan pendidikan secara daring, yaitu adanya pemanfaatan rumah belajar Bapak Ibu. Jadi di sini rumah belajar ini sifatnya adalah produk dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia melalui Pusdatin. Jadi rumah belajar ini sifatnya adalah dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Dan di sini posisi rumah belajar adalah milik kita bersama Bapak Ibu. Jadi rumah belajar dapat diakses melalui belajar.kemdikbud.id. Jadi untuk penugasannya Bapak Ibu perlu kami informasikan juga terkait tugas. Jadi tugas-tugasnya nanti untuk materi yang kedua ini tidak terlalu susah. Jadi kami akan men-sharingkan Bapak Ibu bagaimana membuat tugasnya, dan juga sudah kami informasikan di link. Mohon maaf, di kolom chat di situ ada link. Silakan Bapak Ibu bisa mengunduhnya, terutama pada aset-aset dalam latihan pagi hari ini. Jadi dengan harapannya pada kesempatan kali ini Bapak Ibu bisa langsung in action dalam membuat media berbasis online. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sini juga seperti yang dikatakan oleh Pak Nurhuda. Jadi mohon maaf, nanti kemungkinan besar ketika di perjalanan paparan kami akan terhenti karena memang saya akan berusaha untuk pindah ke laptop satunya karena memang di Trenggalek di sini sedang mengalami pemadaman. Tapi mudah-mudahan apa yang kita harapkan tidak mengurangi kebermanfaatan yang ada. Oke Bapak Ibu, di sini berkaitan dengan hal tersebut. Jadi Menteri Keuangan itu meminta kepada seluruh SKPD untuk mengoptimalkan rumah belajar. Nah, oke. Nah itu ini ada surat Menpan juga. Menpan juga sama Bapak Ibu tentang pemanfaatan rumah belajar. Kita akan melihat pada perubahan tatanan dunia. Kita tahu bahwasanya kita telah melewati beberapa tatanan dunia. Yang pertama ada era 1.0, di situ munculnya mesin uap, lalu 2.0 pembangkit tenaga listrik, lalu di situ ada 3.0 teknologi elektronika, lalu di sini ada yang namanya 4.0 munculnya teknologi superkomputer. Jadi Bapak Ibu, 4.0 ini bukan merupakan update era tatanan dunia. Di luar negeri, utamanya Jepang, itu sudah bahkan sedang ingin meninggalkan 5.0, 5.0. Jadi di Jepang sana Bapak Ibu, di sana bukan lagi 4.0, tapi sudah masuk pada 5.0. Jadi realizing society 5.0 Bapak.
Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat di luar negeri, di Jepang sudah 5.0. Kalau kita di Indonesia masih saja belum mau untuk berkolaborasi dengan 4.0, bagaimana jadinya nanti Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu yang ada pada pelatihan Gobuk Cerdas Batch 2 ini merupakan Bapak Ibu guru yang luar biasa, dan juga saya lihat banyak dari Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran IPA, Sains. Jadi saya dan Bapak Ibu sama-sama dalam lingkungan yang sejenis Bapak Ibu, karena saya juga merupakan juga saya adalah Pak Nur Huda. Oke Bapak Ibu, kita lanjut di sini. Nah, ini masih jadi kita akan masuk pada pembelajaran abad 21. Kami akan memperkenalkan rumah belajar sebagai pendamping utama pembelajaran digital, apalagi menurut informasi hingga bulan Desember, akhir tahun pelajaran semester ganjil, siswa-siswi kita masih akan terus belajar dari rumah atau BDR Bapak Ibu. Jadi di sini belajar sangat mendukung dalam pembelajaran digital. Jadi pekerjaan yang belum ada 5 tahun lalu itu sudah ada pada tahun-tahun sekarang ini, yaitu adanya, kita lihat ada transportasi online ya Bapak Ibu, pastinya tidak lagi asing. Di situ ada Gojek, GrabBike, ada di situ juga BlueJack dan lain sebagainya. Kami yakin pastinya Bapak Ibu sudah memanfaatkan teknologi digital ini. Begitupun dengan pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan juga tidak lepas dari pengaruh abad 21 ini. Nah, makanya rumah belajar hadir untuk memberikan sesuatu yang spesial kepada Bapak Ibu sekalian. Ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Jadi awalnya berpusat pada guru, sekarang kita bermula berpindah pada kegiatan yang berpusat pada siswa. Di sini pembelajaran digital Bapak Ibu, ada rumah belajar. Nah, di sini. Jadi rumah belajar itu ada 8 fitur Bapak Ibu. 8 fiturnya itu 4 fitur utama dan 4 fitur pendukung. Lah ini Bapak Ibu ya, ini akan kami bocorkan penugasan yang kedua. Bapak Ibu nanti mengeksplor lebih jauh bagaimana fitur-fitur rumah belajar. Ini ada sumber belajar, ada kelas digital, laboratorium maya, bank soal, peta budaya, BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra. Nah, jadi Bapak Ibu di sini silakan nanti dieksplor tentang rumah belajar. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan materi sebagai bahan untuk mengerjakan tugas yang kedua. Nah, lalu yang selanjutnya di situ ada rumah belajar sebagai pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa saksikan ada repositori konten, manajemen pembelajaran, manajemen sekuen, evaluasi, dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu saksikan pada tampilan di layar Bapak Ibu sekalian. Lalu di sini ada statistik, ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian, khusus yang berada di Jatim, bahwasanya pengunjung rumah belajar tahun 2020 itu luar biasa. Di sini ada new usernya 2.600.000 sekian. Jadi hingga tanggal 12 Mei. Dan juga page view-nya itu hingga 54.522. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, pencapaian yang telah diraih oleh rumah belajar ini tidak mungkin lepas dari Bapak Ibu sekalian. Jadi saya atas nama Pusdatin dan rumah belajar juga menyampaikan terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensi yang diberikan kepada rumah belajar. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu, di sini fitur-fitur bisa Bapak Ibu saksikan. Yang paling banyak dikunjungi itu sumber bank soal, lalu ada laboratorium maya, sumber belajar, dan kelas digital. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan rumah belajar yang mungkin Bapak Ibu belum pernah masuk. Kami aturi monggo pinara Bapak Ibu, pinaranya secara virtual gitu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu berkunjung ke rumah belajar gratis Bapak Ibu, tis tanpa ada biaya sepeser pun. Tapi yang pasti biaya paket ya Bapak Ibu ya, atau biaya wifi. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi di sini rumah belajar itu merupakan suatu portal pembelajaran. Jadi seperti yang Bapak Ibu saksikan, terdapat adanya sumber belajar, kelas digital, bank soal, dan laboratorium maya. Di sini kami yakin juga pastinya Bapak Ibu sekolahnya
tahun kemarin ada yang memperoleh BOS kinerja dengan BOS afirmasi, dan ini salah satu gerakan yang dilakukan oleh pemerintah terutama dalam proses digitalisasi sekolah. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, melihat pandemi corona ini, kalau kita flashback ke belakang, memang langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah melalui digitalisasi sekolah ini rasanya kok seakan-akan sudah diprediksi, meskipun kita tidak meminta atau memohon adanya corona. Tapi kalau kita flashback ke belakang, apa yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui digitalisasi sekolah ternyata sudah sangat sesuai apabila terjadi pandemi seperti sekarang ini. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kami yakin Bapak Ibu yang awalnya mungkin maksudnya belum familiar dengan media digital seperti laptop, HP, aplikasi, software. Kami yakin di zaman pandemi ini Bapak Ibu mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan terjun kepada yang namanya dunia digitalisasi. Jadi monggo saya dan Bapak Ibu silakan kita kolaborasi dengan teknologi digital, karena seperti yang dikatakan oleh seorang pakar teknologi bahwasanya sampai kapanpun guru, seorang inspirator itu tidak akan mungkin tergantikan oleh apapun, oleh teknologi sekalipun. Namun apabila seorang guru tidak ingin berkolaborasi atau tidak ingin berkecimpung di dalam dunia digital, maka sudah dipastikan guru tadi akan tergantikan oleh Bapak Ibu guru lain yang ingin berkolaborasi dengan teknologi. Oleh karena itu, mari sumonggo Bapak Ibu, kita sama-sama, kita sareng-sareng menyambut digitalisasi ini dengan sukacita. Oke, salah satunya dengan rumah belajar ini, Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar kita. Saya yakin pasti Bapak Ibu punya andalan aplikasi-aplikasi. Silakan. Jadi saya sering mengatakan, please live with your passion. Jadi hiduplah dengan passionnya masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu berkolaborasi, berkarya dengan passionnya Bapak Ibu. Nah, itu sangat luar biasa pasti hasilnya. Karena 100% aplikasi tidak ada yang sempurna Bapak Ibu di dunia ini. Jadi silakan Bapak Ibu, aplikasi yang terbaik adalah aplikasi yang Bapak Ibu kuasai. Nah, di sini ada sumber belajar Bapak Ibu ya. Jadi menyediakan materi ajar bagi siswa dan guru. Lalu ada BSE di sini Bapak Ibu. Di sini adalah integrasi dari buku sekolah elektronik, juga sudah diintegrasikan dengan rumah belajar. Ada juga bank soal. Di sini ada sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, menengah kejuruan. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi. Nah, lalu sini ada laboratorium maya. Nah, laboratorium maya ini cocok kalau kami dapat sharingkan, apalagi saya lihat tadi sudah kami singgung, di sini banyak Bapak Ibu guru yang berasal dari dunia sains. Jadi ini sangat cocok Bapak Ibu, silakan. Laboratorium maya ini sifatnya adalah online dan offline. Jadi bisa diunduh. Nah, bisa diunduh ini nanti Bapak Ibu bisa mensiasati penggunaan paket data siswa itu tidak banyak, jadi bisa menghemat. Artinya Bapak Ibu akan merelakan sedikit pakai data untuk mengunduh, lalu di-share ke media sosial yang telah hadir Bapak Ibu di sana, contohnya pada WhatsApp. Jadi ini sangat menunjang sekali, khususnya dalam praktek laboratorium meskipun secara virtual. Nah, ini silakan Bapak Ibu kunjungi di sini laboratorium maya. Lalu selanjutnya ada kelas maya atau kelas digital. Jadi ini bukan kelasnya Luna Maya Bapak Ibu ya. Jadi adalah kelas digital. Jadi LMS atau Learning Management System. Jadi Bapak Ibu bisa nanti masuk ke sini dan menjalankan beberapa aktivitas KBM yang di lingkungan offline. Ini bisa juga dilaksanakan di lingkungan online. Jadi ada beberapa aktivitas Bapak Ibu. Aktivitasnya apa saja? Di sini nanti ada bahan ajar, bisa mengupload bahan ajar. Lalu di situ ada forum diskusi, tugas, dan ujian. Nah, ini
persembahan spesial Pusdatin untuk Bapak Ibu sekalian. Lalu selanjutnya di sini ada peta budaya. Jadi peta budaya ini adalah kumpulan dari kearifan lokal dari Sabang sampai Merauke. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan untuk peta budaya ini dalam pembelajaran, khususnya dalam penerapan GLS atau Gerakan Literasi GLN, Bapak Ibu yang mohon maaf, Gerakan Literasi Nasional. Lalu di sini ada wahana jelajah angkasa, Bapak Ibu. Ini sarana belajar tentang ruang angkasa. Silakan Bapak Ibu manfaatkan karena menurut informasi di sini rumah belajar telah memperoleh lisensi dari NASA melalui Microsoft. Jadi di sini rumah belajar membeli lisensi untuk menampilkan gambaran luar angkasa dalam bentuk virtual. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengajak putra-putrinya untuk melihat bagaimana sih tampilan luar angkasa. Misalkan ada galaksi Bima Sakti di situ. Jadi ini adalah gambaran apa yang bisa kita lihat dari atas, dari view-nya yang berbeda. Ini insya Allah pasti bermanfaat Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin apalagi sekarang zamannya online itu banyak sekali webinar-webinar. Silakan Bapak Ibu, Pusdatin juga menyediakan salah satu pintu untuk pelatihan online. Apalagi pembatik itu juga salah satu icon event yang setiap tahun kami adakan Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu buat akunnya, akun simpatik, lalu silakan menuju ke bagian PKB-nya. Ini Bapak Ibu akan diinformasikan pelatihan-pelatihan online apa saja yang sedang dan akan berlangsung. Nah, lalu selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini tampilan statistiknya. Lalu di sini ada jejak Bali dan jejak dunia. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru gabung tidak apa-apa. Ini saya lihat juga sambil di kolom chat. Monggo Bapak Ibu bisa langsung mengunduh materinya, sudah kami share di kolom chat itu, dan juga ada aset-aset latihannya. Jadi kita bisa sama-sama latihan pada saat ini juga. Ini ada pemanfaatan kelas maya Bapak Ibu ya. Ada konten dan model pembelajaran. Bentuknya adalah flip classroom. Jadi flip classroom ini adalah pembelajaran terbalik. Jadi saya yakin Bapak Ibu ini sudah sangat familiar ya untuk flip classroom. Jadi flip classroom mungkin dapat kami sharingkan. Itu model pembelajaran yang kalau di istilahnya adalah pembelajaran terbalik. Artinya Bapak Ibu, artinya kegiatan KBM yang secara offline itu dibalik pada model flip classroom. Jadi kita memberikan media-media, konten-konten utamanya digital itu kepada siswa terlebih dahulu agar dipelajari di rumah atau di ruang belajarnya. Untuk apa? Jadi secara psikologi pendidikan mereka akan paling tidak memiliki konsep atau konten 40%. Jadi ketika mereka pada ruang belajar yang nyata, the real learning instrumental, mereka akan sudah memiliki fondasi yang lumayan kuat. Nah, ini bisa Bapak Ibu bandingkan ketika pada pembelajaran tradisional materi itu diberikan saat pembelajaran saat itu juga. Ini pasti hasilnya akan berbeda. Jadi ibaratnya kalau seseorang disuruh pergi ke suatu tempat, siswanya itu telah mengetahui dulu mempunyai peta. Nah, dibandingkan siswa yang tidak mempunyai peta, itu pasti akan beda nanti Bapak Ibu ya. Meskipun di situ ada Dora mungkin Bapak Ibu ya, anaknya peta atau mungkin siapalah Bapak Ibu ya. Itu nanti pasti akan berbeda. Jadi ini adalah sharing yang dapat kami berikan tentang flip classroom. Lalu di sini ada model konvensional, model flip classroom. Nah, rumah belajar ini menyediakan konten-konten digital dan juga kami sangat terbuka dalam upload konten Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sebagai salah satu ladang amal jariah yang dapat kami utarakan di sini. Bayangkan jika ada satu orang yang menonton, yang mengunduh, lalu satu orang tadi men-sharingkan kepada 100 orang Bapak Ibu yang lain. Ini merupakan suatu amal jariah Bapak Ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi bisa memanfaatkan rumah belajar ini dengan sebaik-baiknya. Lalu yang selanjutnya di sini tautan ke sumber belajar lain. Jadi ada macam-macam Bapak Ibu ya. Ada suara edukasi, ada TV edukasi, seperti itu.
Nah, di sini ada beragam konten pembelajaran. Jadi dari umum, SLB, SD sampai SMK, SMA Bapak Ibu ya. Jadi sumonggo Bapak Ibu memanfaatkan sumber belajar ini, rumah belajar ini dengan sebaik-baiknya. Ini adalah berguna Bapak Ibu ya. Nah, new models of learning material. Jadi kalau dengar kata-kata new ini pasti kita tidak akan asing lagi. New normal Bapak Ibu ya. Nah, ini new normal, normal yang baru lah. Normal yang baru ini adalah digitalisasi sekolah dalam dunia pendidikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi mau tidak mau, suka tidak suka, pasti Bapak Ibu harus terjun kepada yang namanya digitalisasi sekolah. Oke, jadi silakan Bapak Ibu ya, silakan kita berangkat bareng-bareng untuk menjemput digitalisasi sekolah ini. Nah, jadi ini yang dapat kami sampaikan, belajar bersama, learning together, terus-menerus, kontinuitas, jangan malu bertanya, karena akan sesat di jalan Bapak Ibu ya, meskipun sekarang sudah ada GPS. Jadi peribahasa dulu, kalau anak-anak zaman sekarang pasti akan dibales, tidak apa-apa Pak, kan sekarang ada GPS. Nah, lalu yang terakhir, jangan takut mencoba, karena saya yakin Bapak Ibu di sini punya keinginan yang tinggi untuk mencoba sesuatu. Lalu yang dapat kami sampaikan sekali lagi tidak ada hentinya, yuk kunjungi website rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id Bapak Ibu ya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu kunjungi gratis tis. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk sesi yang pertama tentang pengenalan rumah belajar. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini bisa membuat Bapak Ibu semakin lekat di hati untuk fitur-fitur rumah belajar, dan ini nanti Bapak Ibu sebagai modal membuat tugas yang kedua. Nah, oke Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi yang selanjutnya, yaitu produksi media pembelajaran. Nah, jadi di sini media pembelajarannya ini Bapak Ibu bisa kami sharingkan. Nah, bisa kami sharingkan Ibu ya. Di sini ada install software. Ini pasti Bapak Ibu yang namanya media pasti akan didahului dengan install software. Di sini kami akan memakai Prezi karena kami lihat ini relatif lebih mudah. Lalu yang kedua ada teks animasi. Jadi Bapak Ibu ini kami sarankan untuk membuat aset-aset dalam folder. Satu folder Bapak Ibu. Ini akan memudahkan Bapak Ibu dalam membuat media pembelajaran. Nah, makanya kami melalui link itu sudah memberikan satu folder yang namanya aset latihan. Jadi silakan ini sebagai dasar Bapak Ibu untuk latihan. Lalu yang kedua ini storyline. Jadi storyline ini adalah skenario. Jadi Bapak Ibu seakan-akan seperti RPP. Nah, media pembelajaran pun juga harus ada storyline Bapak Ibu. Jadi ini sebagai garis-garis besar. Jadi GBHN istilahnya. Jadi Bapak Ibu ini membuat apa sih yang akan kita lakukan, misalkan slide pertama isinya apa, slide kedua isinya apa. Lah, ini kalau Bapak Ibu sudah terbiasa Bapak Ibu, karena bisa itu karena biasa Bapak Ibu ya. Nah, jadi bisa itu karena biasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan biasa karena bisa, jadi bisa itu karena biasa. Kami yakin Bapak Ibu ini pasti sudah terbiasa dengan membuat storyline, membuat RPP. Jadi bukan RPP yang 5 tahun ke depan, kami yakin Bapak Ibu sudah pasti punya ini ya. Ini luar biasa. Bahkan untuk 10 tahun ke depan ini RPP-nya pasti sudah ada nih Bapak Ibu ya. Nah, ini luar biasa ini. Nah, ya kan ya. Nah, tinggal ganti nama, tahun. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan mengganti jangan sampai tahunnya masih tahun yang lama. Nanti di masa Bapak pengawas ya Bapak Ibu ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada durasi waktunya 3-5 menit biasanya kalau waktu yang ideal. Lalu fokus Bapak Ibu dalam membuat media. Ini salah satu faktor yang sederhana tapi menentukan berhasil tidaknya media itu fokus. Mengapa fokus itu perlu? Misalkan Bapak Ibu sudah punya aplikasi di laptop, Bapak Ibu sudah punya aset, Bapak Ibu sudah punya skenario. Lah, Bapak Ibu kurang fokus, misalkan ingin mengerjakan, lalu ada lagi pekerjaan lain yang medianya dilakukan dulu, lalu kemudian mau mengerjakan lagi, datang lagi, misalkan ada kegiatan lain. Lah, ini Bapak Ibu, maka kami sarankan Bapak Ibu fokusnya itu paling tidak untuk membuat media ini luangkanlah waktu itu misalkan 30 menit. Nah,
30 menit ini Bapak Ibu ini kalau maksimal itu sangat luar biasa daripada Bapak Ibu 3 jam tapi tidak maksimal. Maka alangkah indahnya kalau 30 menit itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi 30 menit Bapak Ibu sudah mempersiapkan, tidak boleh ada lagi misalkan ada pekerjaan lain, ada misalkan kegiatan lain. Jadi fokus di depan laptop, Bapak Ibu kerjakan, insya Allah itu akan sangat bermakna. Jadi fokus Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir di situ ada keselarasan antara konten materi dan konten media. Nah, ini keselarasan sangat perlu sekali karena mengapa? Tidak jarang kita membuat media, tetapi lebih dari maksudnya bukan lebih ya, jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti keselarasannya ini antara konten materi dan konten media. Dan juga saran kami dalam membuat media, Bapak Ibu cari suasana yang hening, Bapak Ibu ya, suasana yang nyaman ya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu garapnya di kuburan misalkan ya kan, hening nyaman Bapak Ibu ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi makanya kalau biasa saya itu di belakang laptop, depan laptop itu saya biasa mengambil waktu-waktu di mana ketika anak sudah istirahat di jam-jam malam itu Bapak Ibu. Jadi saya biasanya itu fokusnya itu di atas jam 11 malam sampai jam 2 biasa saya Bapak Ibu ya. Jadi memang itu waktu yang mungkin menurut saya pribadi itu adalah saat-saat yang memang bisa timbul sebuah inspirasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan mencari waktu-waktu yang memang bisa di setting untuk fokus Bapak Ibu. Nah, oke. Itu dari tadi. Lah ini ada sumber-sumber referensi aset. Nah, ini mohon maaf, ini saya lihat tadi dari suaranya ada noise. Jadi mohon maaf untuk Bapak Ibu yang berada di ruang praktis, mungkin bisa men-mute suaranya Bapak Ibu ya. Tadi saya dengar ada suara ayam berkokok ini tapi luar biasa Bapak Ibu ya. Ini jadi seakan-akan suasana kita di materi kedua ini berada di lingkungan yang nyaman, asri Bapak Ibu ya. Mendengarkan suara ayam berkokok ini luar biasa ini Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu tetap semangat. Di sini ada referensi aset bisa kami sharingkan, ada freepik.com, ada PNG download, lalu ada Flaticon. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengunduh materi yang telah kami berikan melalui link. Oke, Bapak Ibu, untuk sesi ini saya mohon Bapak Ibu silakan mengunduh linknya. Kalau sudah, Bapak Ibu silakan masuk pada aset, pada bagian aset Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu masuk pada bagian aset. Nah, sebentar saya akan masuk. Jadi Bapak Ibu mungkin yang baru hadir, saya akan men-sharingkan lagi. Sebentar saya akan copy. Silakan Bapak Ibu lihat di kolom chat. Di situ sudah ada linknya, yaitu bit.ly/materi rumpel Prezi Cak Rahmat. Silakan Bapak Ibu unduh. Kita akan masuk pada latihan. Jadi silakan, saya akan mohon izin. Nah, ini sepertinya mohon maaf Bapak Ibu ya, beberapa. Oke, terima kasih, ini hostnya sudah di mute. Oke, Bapak Ibu, sama-sama sekarang kita akan ke bagian untuk produksi melalui Prezi. Silakan Bapak Ibu, sebentar saya akan share kontennya. Saya akan ke Google Chrome. Nah, oke, Bapak Ibu sudah tampak ya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu perhatikan seksama, guys. Jangan tegang-tegang Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ambil dulu kopinya, ambil dulu tehnya, cemilannya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa kirimkan ke Trenggalek. Bercanda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, tutorialnya sudah kami sertakan juga di link kolom chat di situ. Silakan Bapak Ibu ketikkan prezi.com. Nah, lalu Bapak Ibu klik masuk ke prezi.com. Nanti Bapak Ibu akan disuguhkan pada tampilan
seperti ini. Oh, mohon maaf, ini sudah masuk. Saya akan logout dulu supaya enak. Nah, ini logout dulu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ini iya. Ini Bapak Ibu akan disuguhkan pada tampilan seperti ini. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu silakan klik apa namanya get started. Diklik get started di sini. Lalu Bapak Ibu akan disuguhkan pada tampilan ini, lalu diklik student and educator. Jadi jangan khawatir, di sini sudah ada di tutorialnya, Bapak bisa mengunduhnya. Lalu Bapak Ibu pilih yang basic. Nah, di sini pengalaman pada gelombang pertama itu Bapak Ibu masih satu pemilih. Oh, ini kayak judul sinetron Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu pilihlah yang basic karena ini free. Karena kalau nanti ini Bapak Ibu pilih yang berbayar, nanti pasti akan terjadi perbedaan fitur. Nanti takutnya Bapak Ibu bingung ya. Nah, Bapak Ibu bingung lalu lapor polisi. Wah, ini jadi berabe nanti Bapak Ibu ya, yang dilaporkan saya nanti dia. Oke, bersama Bapak Ibu. Di sini basic silakan diklik lalu di continue. Nah, mudah-mudahan nanti lancar saja di sini. Nah, lalu Bapak Ibu, hal pertama, oke. Ini mohon maaf tadi suara saya kecilkan karena banyak noise di sini Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Di sini, Oke. Jadi saya satu aja supaya tidak terlalu keras suaranya yang terjadi noise. Oke. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu silakan pilih untuk yang di sign up-nya. Jadi bisa Bapak Ibu tulis nama, last name, email seperti mendaftar beberapa akun. Tapi saran kami yang paling mudah silakan klik sign up with Google. Dipilih saja nanti sign up with Google karena pasti saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakan akun Google pada laptop Bapak Ibu masing-masing. Lalu silakan pilih. Ini saya punya beberapa akun, lalu saya pilih yang atas saja ini. Nah, ini otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk menuliskan nama, misal first name, last name, lalu email, lalu Bapak Ibu akan disuguhkan pada tampilan seperti ini. Nah, lalu kemudian di sini Bapak Ibu, ini karena memang sudah saya gunakan. Bapak Ibu silakan aja pilih, nanti di sini ada video, ada desain, presentasi. Tapi untuk penugasannya, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, banyak gangguan suara. Saya juga mengalaminya, jadi mohon maaf. Ini Bapak Ibu yang berada di ruang panelis, mungkin mohon dengan hormat bisa meng-mute suaranya ini Bapak Ibu ya, meng-mute apa mikrofonnya. Oke, di sini ada presentasi. Jadi Bapak Ibu di sini ada presentasi. Bapak Ibu silakan pilih presentasi, lalu pilih create from template. Nah, Ya, Assalamualaikum. oke. Ya, Bu. Jadi di sini ada berdasarkan kategori. Bisa Bapak Ibu pilih general. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi general di sini apa namanya? Banyak sekali Bapak Ibu, dan ini pakai yang free. Ini silakan Bapak Ibu manfaatkan. Lalu ada sales and business development, lalu ada marketing. Lah Bapak Ibu di sini bisa memakai yang edukasi atau education. Jadi silakan new monggo, new mangga nih. Bapak Ibu mau milih yang mana? Nah, di sini. Kalau kemarin di panduan saya memilih yang ini Bapak Ibu ya, creativity. Ya, silakan Bapak Ibu klik saja. Nah, klik satu kali, nanti akan loading template preview. Nah, ini memang karena online Bapak Ibu harus sabar ya Bapak Ibu ya. Nah, karena bisa saja kami berikan yang offline, tapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, kami lebih menyarankan Bapak Ibu untuk menggunakan yang online. Nah, ini silakan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini masih loading karena memang
pelaksanaan menggunakan Webex ini juga memecah bandwidth terhadap materi Prezi ini. Nah, Bapak Ibu ya, mohon kesabarannya, mungkin Bapak Ibu bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin masak telur dulu, masak nasi ya Bapak Ibu ya, masak air. Nah, mungkin ini ya. Nah, dipercanda Bapak Ibu ya. Ini loadingnya ini memang online, jadi harus kesabarannya luar biasa Bapak Ibu. Coba akan saya refresh lagi. Saya akan reload. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Kita akan mulai lagi dari awal. Nah, kita pilih, misalkan ini, klik. Bismillah. Nah, ini masih loading Bapak Ibu. Ya, ini tadi saya sambil baca chat, tampilannya berbeda. Ya, Bapak Ibu, di sini tampilannya nanti Bapak Ibu bisa memilih karena ada yang desain, ada yang presentasi. Nah, Bapak Ibu bisa apa namanya? Oke, terima kasih Bu Ning Fadila. Nah, ini juga salah satu guru saya yang di Trenggalek ini Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah ini ruangnya sudah tenang ya, sunyi, senyap. Oke, tapi Bapak Ibu jangan tidur loh ya. Nah, oke, di sini masih loading Bapak Ibu ya, loading template previewnya. Di sini memang masih butuh waktu yang penuh kesabaran. Nah, ini saya ulang lagi. Mudah-mudahan ini, padahal saya tidak memakai aplikasi. Coba saya tutup yang ini. Nah, ini mungkin Bapak Ibu tadi pertanyaannya kok tampilan saya berbeda. Kemungkinan besar ketika Bapak Ibu telah masuk. Nah, ini saya ulang dulu. Bapak Ibu ketika telah masuk, nah, hari ini ya. Iya, apa bisa diulang? Nah, ini Bapak Ibu ya, saya akan mencoba untuk flashback ke belakang sebentar. Ini juga belakang juga agak susah ini online-nya. Ini Bapak Ibu jangan khawatir. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini saya mohon izin, ini ketika Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu. Ini ada juga yang mohon diulang. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah berhasil masuk membuat akun, jadi bagaimana akunnya Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan klik menggunakan Google. Nah, jadi nanti Google itu akan mempermudah Bapak Ibu mendaftar pada akun Prezi. Kemudian yang membuat beda Bapak Ibu, kemungkinan besar Bapak Ibu milihnya desain. Nah, Bapak Ibu ketika milih desain, nanti di sini tampilannya pasti akan berbeda. Bapak Ibu misalkan milih yang start from template. Nah, ini meskipun sama-sama diklik start from template, nah ini juga akan berbeda nanti Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat ini. Kalau itu menggunakan yang desain lah, seperti ini. Ini tampilannya untuk yang desain. Ada report, terus di sini ada slide. Nah, ini mungkin tampilannya Bapak Ibu pilih desain. Nah, tapi ketika Bapak Ibu itu memilih yang presentasi, nah diklik yang presentasi, nah lalu Bapak Ibu create template meskipun sama perintahnya, tapi di sini akan berbeda Bapak Ibu. Nah, jadi channelnya berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu di sini berdasarkan kategori ada sales, lalu nanti ada ini sales Bapak Ibu ya, lalu nanti ada marketing, ada education. Nah, education ini Bapak Ibu, saya kemarin memakai yang education, lalu saya milih yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan ini bisa. Lah, ini Bapak Ibu. Ini ketika seperti ini Bapak Ibu silakan. Nanti pasti akan diberikan preview dulu. Maksudnya apa? Sebelum Bapak Ibu memilih, Bapak Ibu akan ditayangkan pada ini menu preview. Nah, Bapak Ibu bisa diberi akses untuk melihat dulu. Cocok tidak kira-kira ini? Nah, dengan apa yang ingin saya pakai atau pilih. Lah ini Bapak Ibu ya, silakan gunakan menu preview ini untuk melihat dulu. Nah, jadi ibaratnya kalau ada barang tester Bapak Ibu ya. Nah, ini testernya bisa dilihat di sini. Ketika sudah cocok, silakan diklik use this template. Nah, lalu silakan beri judul. Ini judul materi Bapak Ibu ya. Misalkan di sini materinya adalah pengukuran. Nah, fisika misalkan. Lalu silakan Bapak Ibu. Nah, who can see this presentation? Jadi ini diklik Bapak Ibu ya, anyone on the web. Jadi siapapun yang ada di web ini bisa melihat dengan mengklik link. Nah, jadi ini Bapak Ibu sangat sesuai
zaman digital sekarang, Bapak Ibu tinggal share saja linknya. Nah, share linknya, maka nanti ini bisa akan jadi sesuatu yang akan dilihat oleh siswa-siswi Bapak Ibu, dan yang luar biasa Bapak Ibu bisa membuat ini menjadi aplikasi Android. Nah, bagaimana mau tahu caranya? Di luar pelatihan ini Bapak Ibu ya, karena di sini kita masih hanya fokus pada membuat Prezi. Nanti ini kita bisa kembangkan Bapak Ibu ya, kita bisa membuat aplikasi Androidnya. Ini mudah saja Bapak Ibu, hanya sekitar butuh waktu 5 abad. Percaya Bapak Ibu ya, hanya butuh waktu 5 menit Bapak Ibu sudah bisa membuat Prezi Bapak Ibu itu menjadi aplikasi Android, di mana ketika Bapak Ibu melakukan suatu perubahan pada Prezi, nanti Bapak Ibu akan melihat perubahan itu juga akan terjadi pada tampilan siswa. Ini luar biasa. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu, tidak perlu lagi membuat media lalu men-sharingkan link. Misalkan buat media lalu hasilnya dikirim ke siswa, membuat media dikirimkan ke siswa. Lah, hanya satu link, one link, all useful. Jadi satu link berjuta manfaat Bapak Ibu ya. Di sini nanti kita akan bahas, silakan nanti bisa japri, silakan kita bisa ngopi bareng Bapak Ibu ya, kita bisa kopdar ya. Wah, ini gaya ini ya, mentang-mentang secara virtual Bapak Ibu ya, saya tawari ya ini ya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa sharing dengan saya di sini. Nah, lalu silakan di continue Bapak Ibu ya, di continue di sini. Ini saya juga selalu akan melihat kemampuan dari baterai laptop saya. Jadi ketika nanti sudah saatnya, saya nanti akan mohon izin, saya live dulu, baru saya ganti laptop untuk ganti ke laptop satunya. Jadi mudah-mudahan saya ini bisa sampai untuk 1 jam ke depan Bapak Ibu ya. Nah, ini mohon maaf, ini masih loading juga. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, untuk menampilkan media ini satu yang utama yaitu sabar. Nah, ya. Jadi Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tampilannya. Bapak Ibu pasti dejavunya atau melihat media ini sama seperti PowerPoint ya. Betul sekali Bapak Ibu, ini sama seperti PowerPoint. Ini tadi saya baca ini kolom chatnya, mohon maaf Pak, faktor U. Nah, tidak ada masalah Bapak ya, sama saya juga usia ini juga sudah tua Bapak Ibu ya. Saya sudah tua tapi casingnya aja nih masih muda mungkin Bapak Ibu ya. Bercanda, jadi sama saja Bapak Ibu ya. Belajar kita tidak mengenal usia. Jadi karena saya juga orangnya ini masih terus belajar karena banyak kekurangan Bapak Ibu. Nah, silakan di sini Bapak Ibu, kita akan dulu melihat tampilan-tampilannya. Jadi tampilan-tampilannya di sini Bapak Ibu yang secara dasar saja, nanti untuk explore-nya bisa Bapak Ibu saksikan atau bisa Bapak Ibu ekspor sendiri. Jadi berdasarkan kurikulum K13 itu kan memberikan jalan fasilitasi kepada Bapak Ibu sekalian, peserta pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi Sivitas Akademika ini, kurikulum K13 ini ada yang namanya konsep fasilitator. Jadi silakan Bapak Ibu mengeksplor, tapi jangan khawatir, kami siap sedia. Apalagi ini saya baru ketemu kegiatan yang gubuk Go Jatim Cerdas, ini luar biasa nih Bapak Ibu, instrukturnya saya lihat itu ya, bahkan sampai jam 11, jam 12 malam itu masih mendampingi Bapak Ibu dalam pembuatan tugas, apa yang mau ditanyakan. Ini luar biasa. Saya melihat tidak ada pelatihan yang seperti Gobuk Jatim Cerdas ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu bersyukur berada pada pelatihan ini. Silakan nanti Bapak Ibu diseminasi, sharingkan bahwasanya Gobuk ini sangat manfaatnya banyak sekali Bapak Ibu ya, karena memang di sini saya lihat instruktur, panitia, segenap Bapak Ibunya ini meluangkan waktu totalitas Bapak Ibu demi Bapak Ibu semua. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada yang bilang jangan cepat-cepat. Aduh, gimana ya? Kurang ini ya berarti ya. Kurang lambat berarti ya. Nanti kalau lambat-lambat saya takut nanti Bapak Ibu makan tertidur, karena kalau saya lambat saya seperti baca dongeng. Bercanda Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada Bapak Ibu lihat ada slide 1. Jadi nomor ini menandakan adalah nomor urut. Jadi misalkan 2 ini adalah urutan topik 2. Nah, ini ada Bu Linawati, maaf Pak saya nggak bisa ngikuti. Tidak apa-apa Ibu, nanti Ibu bisa melihat di tutorialnya. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4. Artinya kalau 3 ini urutannya ketiga. Jadi Bapak Ibu bisa memindahkan seperti PowerPoint.
Nah, jadi di sini pindahkan ke sini. Lah, jadi nanti ini akan menjadi 1, nah ini akan menjadi 3. Ini otomatis Bapak Ibu. Misalkan memindahkan topik 4 ke 2. Nah, ini otomatis berubah Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sama halnya seperti PowerPoint. Itu saja Bapak Ibu ya. Lalu ada lagi, ini Bapak Ibu lihat, ini ada tumpukan. Bapak Ibu bisa melihat secara kasat mata, secara kasat mata Bapak Ibu ya. Nah, mata telanjang nih Bapak Ibu ya, mata yang nggak pakai baju. Nah, ini ada 3 tumpuk. Berarti di sini isinya ada 3 lagi tampilan. Di sini hanya 1, di sini hanya 1, di sini juga ada sekitar 1, 2, 3. Di sini 1, di sini ada 1, 2, 3, sama Bapak Ibu ya. Nah, kita akan cek di nomor 1 ini. Ini ada Budia, saya ketinggalan, enggak Bapak Ibu. Nanti saya yakin Bapak Ibu instruktur panitia akan merekam kegiatan ini, bisa nanti Bapak Ibu saksikan lagi ya. Silakan kita klik yang ini, creativity. Lalu Bapak Ibu di sini jangan lupa, silakan tuliskan nama di sini. Misalkan your name. Nah, Bapak Ibu silakan aja langsung ganti seperti PowerPoint Bapak Ibu ya. Misalkan Rahmat. Nah, Rahmat. Misalkan nama Bapak Ibu ya. Nah, ini. Lalu di situ Bapak Ibu bisa pindahkannya itu seperti ini. Lalu kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan logo. Nah, logonya di sini saya sudah menyiapkan Bapak Ibu logo saya. Saya sudah menyiapkan tuh Bapak Ibu ya. Saya sudah menyiapkan di satu folder. Ini folder saya ini. Beginilah Bapak Ibu ya, agak lama karena memang ini dari beberapa pelatihan Gobuk Jatim, Gobuk Jatim, Vicon Gobuk, Vicon Gobuk. Di sini Bapak Ibu ya, ini gelombang pertama kemarin, gelombang kedua ini saya ada aset latihan. Nah, aset latihan ini Bapak Ibu sudah kami berikan beberapa icon-icon fitur rumah belajar yang semoga bisa dimanfaatkan. Silakan Bapak Ibu, ini ada rumah belajar. Caranya apa? Bagaimana? Silakan Bapak Ibu di sini klik insert, Bapak Ibu ya, insert. Nah, insert lalu klik image. Nah, lalu Bapak Ibu silakan pilih yang upload image. Di sini bisa Bapak Ibu memilih yang di internet. Tapi kalau Bapak Ibu punya file misalkan logo sekolah, berarti kan harus upload image. Upload image, lalu Bapak Ibu ini akan diarahkan pada letak filenya di mana lah. Ini karena saya sudah buka, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu pilih yang rumah belajar di sini. Kalau saya Bapak Ibu ya, rumah belajar, diklik. Ini open. Nah, ini memang masih butuh waktu, memang karena ini online Bapak Ibu ya. Kita klik open. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini butuh waktu Bapak Ibu ya. Dia masih. Ini sudah ada rumah belajar di sini. Jadi Bapak Ibu ini bisa menempatkan logo pada presentasi ini. Ini masih saya akan pindahkan ke sini. Nah, ini saya pindahkan dan juga ukurannya bisa Bapak Ibu rubah di sini. Nah, seperti ini bisa Bapak Ibu. Ini ada yang bingung Pak, Bu Rinawati bisa aja. Ini terlalu low profile ini sepertinya ya. Nah, ini dipindahkan, disesuaikan. Kalau saya sih biasanya menggunakan rata kanan, rata kiri. Lalu di sini silakan Bapak Ibu tulis dengan judul. Tadi kan saya judulnya adalah pengukuran. Nah, silakan Bapak Ibu tulis di sini judulnya adalah pengukuran. Sebentar, ini pengukuran. Nah, ini Bapak Ibu ya. Misalkan di sini. Nah, tapi Bapak Ibu untuk penugasan materi kedua ini, Bapak Ibu tugasnya adalah membuat slide yang isinya adalah fitur-fitur rumah belajar. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh pada Bapak Ibu ketika membuat media. Nah, tapi nanti untuk materi kedua ini sekali lagi kami tekankan isinya adalah fitur-fitur rumah belajar. Oke, seperti ini. Lalu di situ ada ketentuannya minimal 10 slide. Nah, 10 slide. Iya, jadi ada Bapak Kamarudin, jika ini bisa dipilih-pilih slide-nya, bisa Bapak Ibu ya. Karena mintanya 10, lah bagaimana menambahkan Bapak Ibu? Silakan, ini kan ada tulisan topik. Jadi untuk menambahkan, untuk ini adalah topik Bapak Ibu ya. Silakan ditambah saja, diklik. Maka nanti akan tambah sendiri Bapak Ibu.
Nah, ini ada 5. Lalu lagi, ini ada 6. Lalu ada 7. Lalu ada 8. Nah, sampai 10 sesuai dengan ketentuan tugas materi yang kedua ini Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang mungkin terlambat atau kurang bisa mengikuti, tidak apa-apa. Bapak bisa menyaksikan YouTube yang kami yakin pasti panitia Bapak Ibunya sudah mempersiapkan. Nah, ini ada 10 lah. Bapak Ibu buat dulu fondasinya. Jadi seperti membangun rumah, Bapak Ibu punya dulu RAB-nya ya, rancang bangunnya dulu nih Bapak Ibu ya. Lah Bapak Ibu rancang bangun seperti ini. Lalu sudah 10 slide. Lah, nanti karena yang diminta adalah ini Bapak Ibu ya. Oh, ini bisa dilihat ada titel-titelnya ini seperti ini. Silakan Bapak Ibu bisa ganti di sini dengan judulnya. Judulnya di situ gini aja Bapak Ibu ya. Ini saya ganti supaya Bapak Ibu tidak bingung. Saya ganti di sini bukan dengan pengukuran, tapi saya ganti dengan fitur rumah belajar. Ini fitur. Nah, ini fitur rumah belajar. Nah, fitur rumah belajar. Nah, mohon maaf ini harus pelan-pelan Bapak Ibu ya, karena mohon maaf saya juga mengejar baterainya ini. Nah, fitur rumah belajar ini kalau kurang preposisi bisa dikecilkan Bapak Ibu ya, bisa seperti ini Bapak Ibu silakan berdasarkan nilai SS3 Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti ini kalau kurang ya bisa Bapak Ibu rubah di sini. Nah, lalu ini karena memang tampilannya bisa Bapak Ibu lihat di sini adalah overview, jadi tampilan awal. Silakan Bapak Ibu ganti, misalkan ini karena topik 1, silakan Bapak Ibu ganti dengan misalkan ganti dengan fitur pertama. Dan fitur pertama. Lalu nanti Bapak Ibu sini Bapak Ibu ya, ada misalkan Bapak Ibu mohon maaf di sini ada fitur misalkan ini kita cari topik 2. Topik 2 berarti di sini Bapak Ibu ganti misalkan fitur kedua. Fitur 2. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Fitur 2. Nah, jadi di sini ada hal menarik juga Bapak Ibu. Hal menariknya apa? Bapak Ibu bisa memindahkan ini mengikuti keinginan. Misalkan ingin memindahkan ke sini. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Nah, ini ke sini. Lalu yang ketiga nanti ini bisa ke sini. Lah ini nyumbang nggak nih Bapak Ibu semua. Lalu ini juga nanti bisa dipindah Bapak Ibu ya. Di sini. Ini silakan. Jadi silakan Bapak Ibu memindah mengotak-ngatiknya. Nah, lalu di sini Bapak Ibu silakan isi berdasarkan fitur-fitur yang ada. Kan fiturnya mintanya slide-nya sini 10. Maka nanti Bapak Ibu bisa isi dengan fitur-fitur yang sudah kami siapkan di situ. Misalkan Bapak Ibu ya, di situ kami sudah ada asetnya. Nah, aset yang pertama misalkan Bapak Ibu mau membuat ini dulu di sini misalkan ini kita klik topik yang pertama. Topik yang pertama kan jadi ini. Nah, jadi ini Bapak Ibu bisa menggantinya tadi topik ketiga ini dengan ini Bapak Ibu ya. Dengan sekilas, misalkan sekilas pandang rumah belajar. Terus ini di enter, di bawahnya rumah belajar Bapak Ibu ya. Nah, lalu di sini Bapak Ibu bisa ini saya pindahkan, ini apa dihapus saja. Lalu sekilas pandang rumah belajar, insert Bapak Ibu ya, insert, lalu image lagi. Lalu misalkan Bapak Ibu mau ngasih rumah belajar nih, diklik saja logo rumah belajar. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu berkreasi. Nah, di sini lah sama seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini dikasihkan ke bawah sekilas pandang rumah belajar seperti ini. Nah, ini kurang besar mungkin. Seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu, ini namanya slide dalam slide. Kalau di PowerPoint itu tidak ada seperti ini. Makanya di sini kan bisa dikatakan animasi flash. Karena di sini slide to slide Bapak Ibu ya, ada slide dalam slide. Jadi slide in slide.
Lalu di sini di topik 3 Bapak Ibu lihat, di sini ada juga ternyata ada ini lagi timeline dengan map. Nah, ini adalah bagian dari apa? Bagian dari menu yang disediakan oleh ini mungkin di sini timeline Bapak Ibu ya. Mungkin sejarah perkembangan rumah belajar misalkan seperti itu. Tapi silakan Bapak Ibu mau isi apa? Perkembangan. Nah, nanti kan bisa Bapak Ibu isikan tahun, bulan. Ini Bapak Ibu kalau mau kembali lagi, silakan Bapak Ibu ya, mau kembali lagi ini bisa klik kembali. Lalu ini juga klik kembali. Nah, Bapak Ibu ingin melihat hasilnya sampai mana sih? Bagaimana caranya Bapak Ibu melihatnya? Silakan klik yang present. Nah, klik present. Nah, seperti ini. Lalu nanti di tombol bawah ini Bapak Ibu ya, ini untuk next, ini yang preview. Silakan nah ini kan tampilannya, ada judul, fitur rumah belajar, ini logo rumah belajar, lalu kita akan next. Nah, nextnya kan ke topik 3 dulu. Mau kembali? Iya, Bapak Ibu ya lah. Ini karena tadi Bapak Ibu belum mengganti pada overview, maka tampilannya seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini sama-sama saja Bapak Ibu ya, kita sama-sama belajar. Klik. Nah, lalu ketika itu nanti lari ke timeline. Nah, ada tulisan perkembangan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Seperti ini. Terus ada lagi map. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, inilah Bapak Ibu ya. Nah, jadi dia akan kembali lagi ke overview. Nah, Bapak Ibu tadi kan masih topik 3. Bapak Ibu silakan ganti. Di mana digantinya? Di preview ini tadi. Silakan diklik 2 kali. Nah, mohon maaf, ini kita ini dulu. Keluar dulu settingannya. Ini kita ke overview tadi, kita belum Bapak Ibu ya. Ini masih di topik 1. Sebentar. Kita ke overview. Ini Bapak Ibu. Kita ganti sampai setelah ada seperti ini, lalu kita ganti misalkan pendahuluan. Jadi silakan. Jadi inilah yang nanti kami sampaikan tadi kepada Bapak Ibu. Alangkah indahnya kalau Bapak Ibu itu membuat storyline. Jadi inginnya Bapak Ibu itu, ini dibesarkan Bapak Ibu ya. Kalau sekiranya masih kecil, seperti ini. Hurufnya juga disesuaikan. Ini misalkan Bapak Ibu ingin membuatnya fontnya bisa dikecilkan Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, jadi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Seperti ini, pendahuluan. Nah, ini kan lebih cantik kalau katanya saat ini kan lebih cantik. Nah, seperti ini pendahuluan. Nah, jadi dari slide 1 kemana Bapak Ibu? Ternyata slide 2-nya ada topik 4. Mana topik 4 Bapak Ibu? Lah, ini topik 4. Jadi Bapak Ibu bisa melihat urutannya. Ini slide 3 berarti fitur 1. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat urutannya untuk menentukan storyline-nya. Jadi Bapak Ibu kami sarankan buat dulu storyline-nya Bapak Ibu ya. Ini slide 1 isinya apa? Slide 2 isinya apa? Nanti Bapak Ibu ketika sudah terjun pada media ini, mohon Bapak Ibu ya, lagi semangatnya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat media itu lebih mudah nanti. Jadi Bapak Ibu jangan bonek. Jadi jangan bodoh nekat. Jangan bodoh nekat. Nah itu buka aplikasi, buat media saat itu juga. Aduh, itu nanti kemungkinan besar ruwetnya akan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kami sarankan sekali lagi buat storyline-nya Bapak Ibu ya. Oke. Lalu setelah itu tadi di slide 2 ternyata ini adalah topik 4. Nah, maka Bapak Ibu fokus utamanya adalah di topik 4 ini. Nah, ini topik 4. Jadi silahkan Bapak Ibu ganti. Nah, misalkan Bapak Ibu ganti di sini nih dengan yang pertama misalkan sumber belajar. Saya enter belajar. Nah, ini masih kurang ke atas. Silakan Bapak Ibu tarik ke atas. Seperti ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu ubah-ubah seperti ini. Lalu di dalam sumber belajar kita klik. Misalkan kita tulis sumber belajar. Misalkan sumber belajar. Nah, sumber belajar. Lalu di sini kita langsung aja seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti ini untuk isinya apa Bapak Ibu silakan isi di sini. Sumber belajar berisi ini ya.
berisi konten digital, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat pada tadi website kami di belajar.kemdikbud.go.id. Lalu ada kesan indahnya, silakan di-insert, lalu di-image, silakan di-upload lagi, upload image, dan kami sudah menyediakan di sini. Semoga bermanfaat. Misalkan sumber belajar, ini ya Bapak Ibu ya. Lalu diklik sumber belajar. Sudah kami siapkan lah, ini Bapak Ibu ya. Silakan pindah ke sini sesuai proporsinya media itu. Lalu seperti ini. Oke, ini kan lebih cantik Bapak Ibu ya. Lebih cantik. Nah, ini dibawa ke misalkan ke atas, nanti sumber berisi konten digital lah. Ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan slide dalam slide. Caranya bagaimana? Ini, silakan diklik yang hijau-hijau. Pokoknya yang hijau-hijau Bapak Ibu silakan diklik untuk menambah. Misalkan Bapak Ibu tidak ingin menjelaskan di sini, silakan ditambah Bapak Ibu. Nah, silakan ditambah, diklik saja, pasti akan muncul. Lah, inilah Bapak Ibu yang saya maksud. Jadi Bapak Ibu ini dihapus. Nah, ini dihapus saja Bapak Ibu ya. Ini dihapus, seperti ini bentuknya, lalu di del. Nah, ini Bapak Ibu untuk mengisinya diklik 2 kali. Ini silakan Bapak Ibu isi misalkan penjelasan dari sumber belajar. Penjelasan misalkan sumber belajar. Seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisinya di sini, sumber belajar berisi konten digital dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Ini ya. Ini. Jadi ini di sini. Lalu sudah Bapak Ibu jika ingin kembali lagi di back saja ini yang atasnya. Di back. Nanti ini kan masih terlihat tulisan title, silakan diganti Bapak Ibu. Misalkan di sini diganti penjelasan. Iya ya, penjelasan. Ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini misalkan kurang besar. Silakan dibesarkan Bapak Ibu seperti ini. Jadi kami di sini memberikan intinya, jadi benang merahnya. Jadi Bapak Ibu seperti membuat karya tulis kan ada benang merahnya, jadi kerangka berpikir. Jadi kami di sini memberikan kerangka berpikirnya, eksplornya Bapak Ibu sekalian. Kami sudah menyediakan dokumen tutorialnya dan juga instruktur yang akan siap mendampingi Bapak Ibu. Jadi saya yakin instruktur ini luar biasa Bapak Ibu ya. Nggak tahu tuh jamunya apa kok bisa kuat sekali tuh Bapak Ibu ya. Maksudnya kuat tenaganya Bapak Ibu ya. Nah, ini silakan di back, kita langsung ke overview. Nah, nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi slide in slide. Kita akan lihat bagaimana present. Nah, kita lihat tampilan awal. Lalu kita akan klik next. Akan ke sebentar. Bapak Ibu ya. Kita belum ke overview ini, mohon maaf. Saya tadi seharusnya ke sini. Nah, ke ini dulu. Ke overview dulu. Ini mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tombol hijau ini mempengaruhi di mana mulai akan slide itu seperti ini. Nah, seperti ini kita pelan saja Bapak Ibu ya. Nah, kita akan present. Nah, ini pendahuluan, lalu kita akan klik di sini. Nah, sekilas pandang rumah belajar. Lalu setelah itu isinya dari slide 1 perkembangan. Lalu kembali lagi di sini, lalu di sini lagi ada ini map. Kita next, kita akan ke overview lagi. Tadi setelah pendahuluan pastikan ke sumber belajar Bapak Ibu ya. Nah, kita akan lihat di sini isinya seperti tadi, sumber belajar. Lalu di situ ada kita kalau next lagi Bapak Ibu, nanti di next lagi ada penjelasan. Nah, jelaskan di sini. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu jika ingin mengeditnya itu ada di bagian seperti ini. Jadi ngeditnya itu tadi present itu Bapak Ibu silakan aja klik yes ya, escape. Escape itu Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Untuk yang kedua, ternyata Bapak Ibu jika dilihat slide 3 ini di fitur 1. Nah, berarti Bapak Ibu silakan. Fitur 1 ini Bapak Ibu ganti dengan apa ini?
Misalkan sumber belajar, lalu Bapak Ibu ganti dengan apa namanya, kelas digital, misalkan kelas digital, digital. Nah, ini kan hurufnya kebesaran semua nih. Nah, kita kurangkan dengan ini Bapak Ibu ya. Ini ya. Nah, oke. Maka nanti di sini berdasarkan urutan, di sini adalah kelas digital. Nah, sudah Bapak Ibu, kita lihat lagi, kita cek lagi. Kita lihat present. Nah, kita akan lihat presentnya Bapak Ibu ya. Kita akan overview, lalu kita akan presentnya. Tadi pertama apa Bapak Ibu? Pendahuluan. Pasti akan ke pendahuluan. Nah, ada sekilas pandang. Lalu di sini, nah ini perkembangan. Lalu di sini Bapak Ibu ya, map. Nah, nanti di sini Bapak Ibu kita akan lebih banyak pada tanya jawab, pendahuluan, lalu ke fitur sumber belajar. Setelah sumber belajar apa Bapak Ibu? Setelah sumber belajar tadi akan lari ke yang namanya kelas digital. Lah, ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu kerangka berpikir untuk mengkreasikan presi ini. Jadi ini tadi Bu Devi sudah bertanya sampai jam berapa? Nah, kita akan sampai jam 11 ini saya lihat Bu Devi. Tapi monggo nyumbang nggak nih, kalau kita sampai sore juga siap ini Bapak Ibu ya. Nah, pasti Bapak Ibu sudah siap ini. Bercanda Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, kita akan mulai pada sesi tanya jawab saja ya Bu Devi. Nah, ini saya mohon izin, saya sambil Bapak Ibu menyiapkan apa namanya materi, saya izin untuk live dulu. Saya akan menggantikan laptop Bapak Ibu. Nah, jadi karena memang di sini masih pemadaman, jadi sebisa mungkin kami menyediakan apa namanya kebutuhan sesuai jadwal yang ada. Oke, Bapak Ibu, silakan sembari saya menunggu laptop sebelahnya aktif dulu. Mungkin ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Bu Moderator, Pak Devi. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Noisy ya. Terima kasih Pak Rahmat atas paparannya. Mohon maaf ini tadi banyak apa noisy, banyak apa masih berisik, tidak terlihat. Untuk Bapak Ibu silakan yang mau bertanya bisa mengacungkan jarinya. Oke. Ini tadi. Halo. Kok hilang? Bapak Ibu masih dengar suara saya, nggih? Masih jelas. Siap. Masih jelas. Suara merdunya masih jelas, siap. Iya, terima kasih. Tadi paparan dari Pak Rahmat tentang fitur rumah belajar, tentang presi, dan tentang segala hal yang berhubungan dengan presentasi secara online. Tadi ada pertanyaan Bapak Ibu, apakah nanti bisa di YouTube, bisa di grup-grup, bisa nanti ada, ya? Ada. Terus ada pertanyaan lagi, apakah pelatihan hari ini ada link live chat YouTube-nya? Ada juga ya, tadi dijawab, nggih. Terus kalau ini kurang jelas, ingin penjelasan lebih, nanti bisa chat langsung ke Pak Rahmat Effendi. Mengingat tadi banyak ibu-ibu katanya, Pak, sudah umurnya, ini umurnya sudah kalau cepat-cepat kesulitan, begitu. Nggih Pak Rahmat, nggih, nanti begitu, nggih. Untuk Bapak Ibu yang bertanya, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai presi tadi, unduhnya di mana, chatnya di mana. Bu Devi, saya izin live dulu, ganti laptop ya. Oh ya, nggih. Ya, nanti saya masuk, mohon diangkat jadi panelis ya Bu ya. Nggih, ya siap. Pak Nurga itu nggih. Saya mohon izin, siap. Monggo Bapak Ibu, karena pematerinya masih ganti untuk ke yang lain karena memang kondisi di Trenggalek sedang terjadi pemadaman bergilir. Monggo jika ada yang mau menanyakan bisa kami tampung dulu.
Begitu nggih Pak Nurhuda? Iya Ibu, ini dari 2039 kami on kan, silakan untuk bertanya. Ini Ibu Devi. Mana Pak? 2039. Sudah saya on kan, silakan Bu Ayu Tri. Monggo Bu Ayu Tri. Ya, monggo. Nggih, monggo Bu Ayu Tri. Silakan Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu di fitur-fitur rumah belajar banyak hal yang bisa kita lakukan. Di sana ada bank soal, banyak soal-soal dari beberapa mata pelajaran sudah ada di sana. Terus ada sumber belajar, ada kelas maya atau kelas digital, terus ada lab maya. Nanti bisa materi yang ada di sana bisa diunduh dan bisa disampaikan untuk pembelajaran ke siswa secara online. Mungkin ada beberapa di rumah belajar yang belum ada. Sepertinya kemarin bahasa Jerman dan juga bimbingan konseling ya Pak Rahmat. Kelihatannya Pak Rahmat sudah gabung. Termasuk bimbingan konseling juga belum ada. Mungkin nanti kedepannya bisa ada tambahan-tambahan lagi untuk perbaikan di rumah belajar. Bagaimana? Ada yang bertanya atau cukup menunggu Pak Rahmat dulu? Bapak Ibu, monggo. Pak Komarudin. Nggih? Absensi sudah di-share, Bu? Sudah, Pak. Sambil nunggu saya apa namanya? Di Pak Rahmat bisa di-share ulang. Di saya ada all attendance. Sudah saya share untuk monggo Bapak Ibu yang baru masuk silakan mengisi absen dulu. Nggih? Nggih, Bu. Ibu, nggih. Bu Devi, mungkin bisa membacakan pertanyaan yang ada di chat itu, Bu. Kan banyak. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah rumah belajar sudah ada di aplikasi di Android, bisa di-download di Play Store? Nah, kalau selama ini saya bukannya di Chrome, jadi tidak pernah mendownload di rumah belajar. Mungkin dari fasilitator yang lain bisa memberikan arahan. Ini pertanyaannya itu. Yang selanjutnya, mohon di-share materi dan alamat link rumah belajar. Itu tadi sudah di-share, nanti di-share kembali nggih Pak, tunggu dulu dari pemateri. Mohon maaf tidak memungkinkan tanya dengan sound. Tanya via chat tidak apa-apa ya, untuk menulis rumus dan lain-lain menggunakan equation bisa enggak? Nah, ini kita tampung dulu nggih. Kita catat dulu. Setelah membuat presentasi, penyimpanannya bagaimana? Apakah link free? Nah, ini tetap menunggu Pak Rahmat nggih untuk kita jawab. Untuk hasilnya kegiatan hari ini mohon di-share ya. PowerPoint-nya mohon di-share ya. Bagaimana penyimpanannya kalau sudah selesai? Nah, tadi sepertinya belum sampai ke situ materinya, nanti ditambahi oleh Pak Rahmat. Oh nggih. Kalau di Uber nanti ngerjakannya seperti itu nggih. Mungkin bisa langsung berikan tugas materi 2. Jadi kami kalau bertanya kurang paham apa yang mau ditanyakan. Nah, ini ada yang begitu,
Kalau perlu equation bagaimana? Ini sama berarti. Nggih, Pak Nurhuda, ada suara keluar, mungkin ada bisa ditutup dulu, di mute dulu. 2039 Ibu, ini coba tenggelam Kalsari belum ketemu. Oh iya. Iya, sebentar. Yeah. Apakah sesi ini versi online? Kalau ini saya bantu jawab ya, iya jawabannya. Karena memang kita online. Bagaimana penyimpanannya kalau sudah selesai? Ya ini menunggu Pak Rahmat dulu. Apa harus menggunakan laptop? Jika menggunakan HP bagaimana? Nah ini ada banyak pertanyaan ini. Izin bertanya, bisa ditambahkan dalam bentuk soal-soal online kah? Nah ini ada. Nah, mungkin pertanyaannya masih seperti itu, yang lainnya saya bingung. Pelan-pelan Pak, mau menulis equation enggak ya, maklum guru matematika, apa bisa menulisnya nanti menggunakan equation? Nah ini guru matematika yang bertanya. Maaf Pak, karena faktor umur tugasnya jangan sulit-sulit ya. Nah bagaimana Pak Rahmat, sudah kembali lagi apa belum? Pertanyaannya banyak sekali. Jangan cepat-cepat penjelasannya Pak Rahmat. Ini dari sudah ngecek Pak Rahmat, Pak Nur. Pak Rahmat sudah masuk. Dicari Pak. Oke, Pak Rahmat dicari sebentar. Oke, proses. Ya, oke. Bagaimana Bapak Ibu, sambil menunggu sesi tetap jalan, semua pertanyaan nanti akan dijawab langsung oleh Pak Rahmat. Mungkin bisa sambil menanyakan hal yang lain. Saya tidak bisa masuk presi, ya masih. Berarti ini pesertanya buka laptop dan HP ya. Ini artinya buat feedback, laptopnya buat buka presi. Bapak Ibu mungkin kalau mau bertanya, tampilan presi saya berbeda dengan milik Pak Rahmat. Waduh, tampilannya bagaimana ya ini dari Kumala ini? Mohon Pak Febri dulu, ada yang ngajak Pak Febri ya? Pak Hari mengajak Pak Febri dulu. Suguhannya dikelompokkan. Ada pertanyaan, bagaimana caranya merubah bentuk lingkaran pada template menjadi bentuk yang lain? Dari Mbak Mulia, animasinya juga banyak Bu, seperti PowerPoint. Apakah animasinya juga banyak seperti PowerPoint? Nah ini. Nah, soal banyak pertanyaan ini, kita menunggu Pak Ahmad untuk gabung dulu. Mungkin dari Bapak Ibu fasilitator yang lain bisa membantu menjawab, karena mungkin beberapa sifatnya umum. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa membantu menjawab sebelum Pak Rahmat bergabung. Ya, suaranya saya mantul ya. Mohon dijawab kapasitas presi dengan MFPPT besar mana?
Terus ada pertanyaan di luar tentang presi. Saat saya nulis soal kimia di Google Form, kesulitan tidak ada equation. Bagaimana solusinya? Ini dari Pak Subagio. Kalau ini mungkin lebih baik difoto saja atau di snap tool itu di capture saja biar tidak usah menulis equation. Saya juga tidak nemu kemarin soalnya ketika nulis itu. Okay. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu guru peserta Gubuk Jatim selalu ceria, selalu hebat, selalu sehat? Oke. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanya wajah saya kok nggak ditampilkan sebagai moderator? Ya nanti kalau penutupan saya tampilkan lagi. Nggih, Bu Linawati bingung. Iya, nanti pelan-pelan dipandu oleh Bapak Ibu fasilitator di grup. Nanti juga ada YouTube, nanti bisa untuk membantu. Nanti pelan-pelan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah kenal Presi, pasti ketagihan. Betul deh, pasti ketagihan. Karena nanti pasti akan ingin membuat lagi. Apalagi dalam kondisi kita ini yang masih dalam COVID-19 itu pasti ingin memberikan anak-anak model-model presentasi yang bagus-bagus, disampaikan secara online di model apapun, mau disampaikan di Instagram atau di WA group dan sebagainya. Suara saya hilang, Bu Yani, mendengar suara saya? Jelas Bu, jelas. Oh iya jelas. Bu Yani bilang suaranya hilang ya. Katanya informasinya mau pemadaman Bu, persiapan kayak. Di mana yang pemadaman Pak? Trenggalek. Presi apa bisa digunakan secara offline? Nah, ini yang bisa menjawab nanti Pak Rahmat ya. Saya cobanya juga online kemarin. Cara upload video bagaimana? Nah ini. Monggo Pak Rahmat sudah gabung lagi apa belum? Belum masuk Bu, belum ada ini. Belum. Mungkin Pak Haryadi bisa membantu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum dari Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah hadir Ibu, Pak Rahmatnya. Sudah hadir? Oke. Halo Pak Rahmat. Siap, terima kasih Pak Haryadi. Alhamdulillah sudah masuk lagi. Siap. Banyak pertanyaannya Pak. Siap Bu, siap. Tadi sempat ngikuti juga. Terima kasih Pak Haryadi, Pak Nuda, Bu Devi, Bapak Ibu panitia, instruktur yang lain. Jadi bagaimana Bu Devi? Saya kan boleh? Iya, ini sudah kelihatan apa? Kinclong nih ya Bu. Iya Pak. Sudah nyala alhamdulillah. Iya, penjelasannya belum sampai penguploadan videonya, nggih? Iya, betul. Monggo Siap. dilanjut lagi karena tadi pertanyaannya banyak dari tentang yang terakhir tadi. Monggo dilanjut Pak Rahmat. Baik, terima kasih Bu Devi yang luar biasa. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi ada kendala teknis. Jadi kita akan kembali langsung pada Prezi. Jadi kan misal Bapak Ibu mengalami kejadian seperti yang tadi saya alami, tiba-tiba listriknya padam, lalu Bapak Ibu kekuatan baterai juga tidak maksimal. Bapak Ibu jangan khawatir karena menggunakan yang online, Bapak Ibu secara otomatis sistem juga akan langsung seperti ini Bapak Ibu ya. Pak Rahmat menyela ini mau ganti laptop juga ya. Mohon maaf. Oke, siap. Terima kasih, siap Bapak. Siap. Bapak Ibu, terima kasih Pak Nurhuda. Nah, ini kita mengupayakan maksimal untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu ya, ini tadi adalah file terakhir ketika sebelum saya ganti laptop. Nah, ini secara otomatis sudah tersimpan. Jadi silakan Bapak Ibu klik lagi pada file Prezi ini. Nah, nanti ini akan ditampilkan seperti ini. Nah, diklik saja present.
Jadi kita akan masuk pada presentasi presi kita, lalu kita edit Bapak Ibu. Jadi untuk meneruskannya silakan Bapak Ibu klik edit di sini. Nah, di sini diklik edit. Nanti Bapak Ibu akan ditujukan pada kanvas bagaimana untuk mengeditnya. Nah, ini masih loading Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang kita butuh kesabaran yang luar biasa di sini Bapak Ibu. Karena ini adalah sistemnya online. Jadi sembari menjawab Bu Devi, Bapak Ibu mengatakan apakah ada yang online, yang offline? Ada Bapak Ibu, tapi itu mohon maaf nanti ada out of record akan disampaikan oleh Bapak Ibu instruktur setelah pelatihan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sampai materi ini selesai Bapak Ibu kami harapkan tetap memakai yang online meskipun juga dalam penugasan memakai yang online. Tapi setelah nanti berakhirnya yang gelombang kedua ini silakan nanti Bapak Ibu menghubungi Bapak Ibu instruktur, telah kami titipkan juga software yang offline. Jadi semoga nanti bermanfaat Bapak Ibu. Lalu di sini ada pertanyaan juga bagaimana caranya untuk memasukkan video. Nah, misalkan nih Bapak Ibu ya. Oh, ini dulu Bapak Ibu sebagai penugasan. Penugasannya, jadi sebelum kita beranjak jauh dalam materi kedua ini, mohon maaf, saya akan stop sharing dulu. Lalu saya akan sharing PowerPoint. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi penugasannya untuk materi yang kedua ini simpel saja, Bapak Ibu. Di sini bisa disaksikan. Bapak bisa melihat, di sini penugasannya yaitu yang pertama. Materi yang dipaparkan adalah fitur rumah belajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, yang dipaparkan adalah fitur-fitur rumah belajar. Jadi bukan materi pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi sekali lagi kami sampaikan materinya adalah fitur-fitur rumah belajar yang ada 8 tadi Bapak Ibu ya. Jadi bukan materi pelajaran. Nah, itu. Yang kedua, jumlah minimal slide adalah 10 slide. Nah, 10 slide itu yang tadi kami tunjukkan. Nah, caranya bagaimana menambah slide sampai 10. Jadi ketika Bapak Ibu sudah merasa itu 10, ya berarti Bapak Ibu sudah memenuhi tugas yang kedua. Lalu ada yang B, mohon maaf ini yang pertama dulu yang A, capture atau screenshot tangkapan layar presi. 3 saja Bapak Ibu ya. Jadi 3 saja di sini di capture. Lalu yang B itu link presentasinya disertakan pada kolom penugasan peserta. Jadi Bapak Ibu bisa kami sampaikan sekali lagi kami ulang. Yang pertama capture atau screenshot 3 saja Bapak Ibu ya. 3 tampilan presi. Lalu yang kedua link presentasinya. Nah kan mudah Bapak Ibu ya. Nah, pasti bisa nih Bapak Ibu nih 5 menit sudah selesai pasti ini. Oke, saya akan balik ke mana? Ke share presinya. Jadi ada 3 capture presi. Lalu yang selanjutnya adalah link presentasi presi. Nah ini misalkan Bapak Ibu tadi ditugaskan 3 capture. Misalkan Bapak Ibu ingin mengcapture slide 1, slide 2, dan juga slide yang ketiga. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pakai aplikasi yang ada Bapak Ibu di situ, misalkan snapping tool boleh, atau print screen yang di pojok kanan itu sudah bisa langsung Bapak Ibu mengadakan capture. Tinggal diklik kanan saja, lalu di copy paste, sudah langsung Bapak Ibu mengisi penugasan materi kedua. Jadi tadi kita ulang lagi materinya apa Bapak Ibu? Materinya adalah sumber belajar. Berapa slide Bapak Ibu? Slide-nya adalah 10 seperti ini. Jadi slide besar Bapak Ibu ya, ada 10 slide, minimal 10. Bapak Ibu mau nambah silakan. Ini materinya adalah materi rumah belajar, lalu slide-nya jumlahnya 10. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana mendapatkan link presi? Silakan Bapak Ibu klik share. Silakan diklik share. Nah, diklik share, lalu di sini view link. Nah, di view link di sini. Nah, view link, lalu di create new link. Nah, lalu di sini silakan tulis saja nama Bapak Ibu, misalkan Rahmat. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Misalkan Rahmat Effendi. Lalu silakan di create link. Nah, gini ya. Lalu
Lalu setelah itu Bapak Ibu silakan di copy Bapak Ibu ya. Lalu di copy paste pada kolom tadi, pada kolom penugasan. Ya, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu kami yakin ini 10 menit sudah jadi nih Bapak Ibu ya. Karena presi ini insya Allah relatif lebih mudah. Nah, ini Bapak Ibu ya, mumpung masih ada jeda waktu sehari sebelum materi yang ketiga. Ini setelah ini langsung buka presi buat akun 10 slide materinya rumah belajar, fitur-fitur rumah belajar boleh silakan. Lalu di capture Bapak Ibu ya. Lalu di capture, setelah setelah itu Bapak Ibu 3 saja capture-nya, screenshot dan meng-copy paste. Nah, oke, ada yang bilang Bapak Ibunya slide penugasan diulang. Oke, Bapak Ibu, kami akan ulang. Nah, ini Bapak Ibu ya. Di sini saya akan share konten untuk penugasannya, PowerPoint. Iya. Ini Bapak Ibu, saya mohon izin untuk menshare tugasnya. Jadi tugasnya ini Bapak Ibu ya. Tugasnya nanti diisi data nama Bapak Ibu, materinya adalah pemanfaatan Prezi. Terus di sini penugasannya adalah materi rumah belajar Bapak Ibu. Entah Bapak Ibu tuh mau buat satu fitur dalam 10 slide atau semua fitur untuk 10 slide silakan. Yang penting materinya adalah rumah belajar. Mengapa? Kami memudahkan Bapak Ibu untuk membuat materi kedua ini. Ada pertanyaan sembari saya baca. Apakah template-nya bebas? Bebas Bapak Ibu. Dan juga bisa menggunakan icon yang sudah kami sertakan pada link. Silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan. Atau mungkin Bapak Ibu mau buat icon sendiri silakan. Boleh, bebas Bapak Ibu ya. Di capture 3 slide Prezi, lalu link yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu silakan optimalkan secara benar-benar maksimal ya Bapak Ibu ya. Lalu tadi kita kan sudah mengadakan copy link ya Bapak Ibu. Kita ingin misalkan nih, saya akan tambahkan di sini misalkan. Silakan aja Bapak Ibu ya. Tadi karena kita sudah tadi copy, silakan di klik kanan lalu di paste. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Inilah adalah link Prezi, di mana link ini jika nanti Bapak Ibu sharingkan kepada siswa, ketika diklik, maka nanti siswa sudah bisa melihat tampilan Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah manfaat Prezi Bapak Ibu. Jadi digitalisasi bisa Bapak Ibu kolaborasikan. Jadi Bapak Ibu tidak akan tertinggal oleh perkembangan teknologi. Logo-logonya tadi saya baca, apakah bisa Pak minta logo? Bisa, sudah kami sertakan Bapak Ibu ya. Ada di link materi. Nah, nanti Bapak Ibu instruktur bisa nanti menserikan kembali karena memang sudah di-share berulang kok ya. Bisa tidak e-learning dikolaborasikan dengan Prezi. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, namanya aplikasi memang ada positif negatifnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk e-learning di sini e-learning yang mana? Kalau LMS tidak bisa Bapak Ibu. Jadi LMS itu adalah learning management system, misalkan kelas virtual seperti kelas Maya atau psikologi atau mungkin Google Classroom lah, ini tidak bisa Bapak Ibu ya. Ini hanya untuk pada pemaparan slide. Jadi jawaban ini juga sekaligus menjawab pertanyaan, bisa enggak kalau dikasihkan misalkan soal online. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, di sini hanya bisa untuk melihat tampilan dari Prezi. Tapi ketika Bapak Ibu ini mengupgrade yang berbayar, ini bisa nanti. Karena apa? Siswa juga bisa diberi link untuk juga mengedit Prezinya ini nanti Bapak Ibu ya. Nah, di situ. Nah, oke, ada pertanyaan juga tadi rumah belajar apakah ada versi Android-nya? Ada Bapak Ibu, silakan ke Play Store, silakan ketikkan rumah belajar Kemendikbud. Bahkan untuk Apple Mac juga sudah tersedia Bapak Ibu ya. Nah, jadi iOS juga sudah tersedia rumah belajar itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sekali lagi kami ulang untuk tugasnya Bapak Ibu, mudah saja. Bapak Ibu buatlah 10 slide materi Prezi, isinya adalah fitur rumah belajar. Entah Bapak Ibu mau pakai seluruh fitur dimasukkan dalam 10 slide atau satu slide itu dibahas dalam 10 slide, silakan. Lalu yang selanjutnya di situ capture 3 saja Bapak Ibu ya untuk dimasukkan ke dalam
ini tadi form penugasan ini. Lalu setelah itu 3 capture dan link Prezi-nya tadi. Linknya bagaimana? Contohnya seperti ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini siswa tidak perlu mempunyai akun Prezi. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Siswa bebas tanpa buat akun, langsung klik bisa. Syarat yang utama apa Bapak Ibu? Syarat utama siswa memiliki paket internet atau terkoneksi jaringan. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi ini tadi yang kami sampaikan bisa dibuat dalam aplikasi Android. Nah, bagaimana caranya nanti bisa kita sharing di luar pertemuan ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika ingin softwarenya ya akan kami berikan softwarenya juga ya. Tapi mohon maaf di luar pelatihan ini Bapak Ibu ya. Yang ingin berkolaborasi atau yang ingin namanya lebih lanjut lagi silakan. Ya, ini tadi ada Pak Kamarudin. Bagaimana simbol-simbolnya? Ini tadi sudah saya dengar dari Bu Devi, itu penjelasannya sudah lengkap dan insya Allah jelas ya Bapak Kamarudin bahwa saya pakai snapping tool. Caranya bagaimana? Ini Bapak Ibu ya. Misalkan di sini Bapak Ibu punya rumus matematika nih. Bapak Ibu misalkan ini kita punya rumus matematika. Misalkan ada di sini saya tuliskan, misalkan ada 2 ditambah apa namanya, kalau ini kan bisa Bapak Ibu ya, tambah 3, terus ada equation-nya, misalkan equation matematika, misalkan, atau ini aja, ini misalkan equation matematika, Bapak Ibu silakan, ini ada tampilannya ini ya, masih terlihat jelas, nggih. Lalu di sini di apa namanya, diklik snapping tool. Diklik snapping tool, lalu Bapak Ibu klik new, lalu setelah itu di aja Bapak Ibu mau mengkat yang mana, misalkan ini adalah rumus matematika seperti yang dikatakan oleh Bu Devi seperti ini, lalu tinggal di save Bapak Ibu ya, tinggal di save saja, tinggal di save, lalu di mana lokasinya, nanti seperti ini, misalkan Bapak Ibu simpannya di sini. Simpannya misalkan di ini aja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Misalkan simpannya di sini. Misalkan simpan nomor 1. Save. Lalu setelah itu Bapak Ibu ke Prezi lagi. Bapak Ibu ke Prezi. Nah, Bapak Ibu ke Prezi lagi. Saya akan share kontennya di sini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan nanti memasukkan di mana? Mau masukkannya misalkan di kelas digital nih, di slide 3. Silakan diklik saja. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggantikannya seperti ini Bapak Ibu ya, replace. Lalu upload image. Lalu nanti ini gambarnya mana ya? Ini 1. Nah, sudah Bapak Ibu. Jadi di sini equation Bapak Ibu telah masuk pada Prezi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini adalah salah satu pemanfaatan dari Prezi. Jadi medianya memang ini pure apa namanya, online Bapak Ibu ya. Nah, ada juga pertanyaan, Pak berarti template-nya bebas? Iya, bebas Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada kewajiban memakai template tertentu seperti ini. Nah, oke. Mungkin ada lagi, saya tadi baca pertanyaan sambil berjalan Bapak Ibu ya, bertanya ya. Apakah ini apa namanya banyak paketnya? Insya Allah tidak Bapak Ibu. Di sini paketnya ini apa namanya tidak terlalu banyak menghabiskan, selama Bapak Ibu tidak banyak juga memberikan konten-konten misalkan video. Kalau video Bapak Ibu isinya banyak, otomatis juga penggunaan paketnya akan lebih banyak. Tapi untuk yang offline, nanti Bapak Ibu bisa apa namanya mendownloadnya seperti itu Bapak Ibu, dan juga bisa mengkolaborasikannya dalam bentuk video. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah ini karena waktunya juga sudah mendekati jam 11, mungkin saya kembalikan ke Bu Devi dulu. Silakan Bu Devi. Halo Bu Devi, monggo. Halo Bu Devi. Nah, ya sudah Pak, saya kok enggak keluar-keluar. Ya, terima kasih Muhammad atas penjelasannya. Tapi ada beberapa pertanyaan tadi belum dijawab Pak.
kalau membuat equation di Prezi itu tadi sama dengan snapping tool tadi, Pak. Betul, sesuai dengan jawaban Bu Devi. Jadi kelemahannya di situ, Ibu. Ya, jadi tidak langsung Bapak Ibu guru mapel matematika ini tadi sudah ada penjelasan jika ada gambar-gambar equation tadi tidak bisa, akhirnya kita capture pakai snapping tool atau pakai apapun yang Ibu punyai gitu ya, Bapak Ibu punyai. Terus ini ada lagi untuk Prezi, apakah animasi yang buat objek bisa menjadi bergerak-gerak? Oke, Pak. Yang di whiteboard itu loh Pak ya kan? Oh gitu, siap. Iya. Siap. Langsung mawon Pak Rahmat diberi penjelasan. Siap Ibu. Jadi kalau untuk Prezi Bapak Ibu ini mohon maaf juga kelemahannya tidak bisa. Jadi Bapak Ibu ini butuh settingan lagi mengubah tadi whiteboard animation itu ke dalam Prezi. Jadi mengupload video tangan bergerak itu tadi ke dalam Prezi ini Bapak Ibu. Jika belum memiliki softwarenya nanti bisa menghubungi saya atau teman-teman instruktur juga pasti saya yakin punya softwarenya itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi mohon maaf Bu Devi saya lagi ini tidak bisa langsung dalam Prezi, tapi nanti memasukkannya melalui kita buat dulu di misalkan video scribe atau whiteboard animation dijadikan video lalu dimasukkan file itu ke dalam Prezi. Ngoten Bu. Berarti bisa masukkan video nggih? Bisa. Ada pertanyaan yang mengarah ke sana, bisakah diisi dengan video? Bisa Ibu, bisa. Diklik insert lalu ada video nanti. Oh gitu, nggih. Iya, siap. Selanjutnya Pak, ini ada yang tanya, boleh materinya bukan fitur rumah belajar? Oh materi ini Bu ya, materi untuk penugasan, penugasan materi penugasannya. Apakah temanya hanya fitur rumah belajar atau boleh tema lain? Ya siap. Jadi sementara ini kami mohon dengan hormat mungkin sementara fitur rumah belajar dulu ya Bu Devi ya. Iya. Nanti kalau ekspor lebih lanjut mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan materi. Ngoten ya Bu Devi ya. Jadi kami mohon dengan hormat untuk materi kedua ini mohon kesediaan Bapak Ibu untuk memakai fitur rumah belajar Ya ini ada berapa mega Pak Prezinya ini untuk online? Oh untuk online tergantung Bu, tergantung isinya. Jadi kalau isinya Bapak Ibu videonya banyak nanti otomatis juga banyak juga karena online. Software versinya berapa? Terus ini Pak, apakah sama dengan Lektora? Oh kalau Lektora siap. Boleh langsung jawab Bu? Iya langsung mau. Iya siap. Kalau Lektora itu hampir sama dengan Artikulat Bu. Jadi Lektora itu basisnya multimedia interaktif, sama juga dengan PowerPoint iSpring lah. Itu satu spesies dengan Lektora Bu. Tapi kalau Prezi ini dia sama dengan Focus V. Jadi bermain-main pada gerak animasi slide itu Bu. Tapi kalau Lektora dia akan lebih dekat kekerabatannya dengan Artikulat atau PowerPoint iSpring, ngoten Bu. Ya, baik. Pelatihan ini kita konsentrasi ke Prezi, Bapak Ibu. Betul. Khusus itu, karena ini nanti kalau Bapak Ibu sudah mengenal Prezi, pasti ketagihan. Selalu seperti itu. Seperti peserta gelombang 1 kemarin banyak yang ketagihan. Betul. Ingin membuat lagi, Pak, dengan materi yang berbeda seperti itu. Satu lagi, Pak, Bapak Ibu, satu lagi yang bisa saya rekap pertanyaannya, apakah downloadnya ini bisa pakai HP? Di Android, di Play Store sudah ada apa belum? Itu tadi ada. Oh, untuk ini Bu, pengerjaannya Bu ya? Iya. Jadi pengerjaannya sementara ini masih via laptop dulu Bu. Kalau saya kemarin di Play Store masih belum ada. Oh gitu. Iya, jadi menggunakan laptop. Karena mungkin khawatir kalau pakai HP nanti kurang bisa support fitur-fiturnya mungkin Bu ya. Oh iya, ya betul ya. Bapak Ibu peserta gubuk Jatim, demikian mungkin paparan pertanyaan dari kegiatan materi 2 tentang
pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet dan fitur-fitur rumah belajar. Saya kira untuk waktu karena sudah jam 11 jadi kita tutup. Kami mohon Pak Rahmat Effendi memberikan kesimpulan terakhir untuk kegiatan penugasan materi 2. Siap. Baik, oke, Bu, mohon izin menyampaikan Pak Nur Huda, Bu Devi dengan Bapak Ibu panitia instruktur yang lain. Jadi tiba saatnya Bapak Ibu, waktu jualan yang memisahkan kebersamaan kita antara saya dan Bapak Ibu sekalian. Mohon izin mengambil satu kesimpulan dari kegiatan ini, bahwasanya Prezi bisa Bapak Ibu gunakan, manfaatkan dalam proses belajar dari rumah siswa. Jadi ini sangat sesuai, Bapak Ibu tinggal membuatnya, lalu linknya di-share kepada anak didik Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, fitur-fitur rumah belajar juga telah menyediakan 8 fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan juga dalam digitalisasi sekolah. Seperti itu, Bu Devi, terima kasih. Saya sampaikan Pak Nur Huda, Bapak Ibu panitia, instruktur yang lain, Bapak Ibu peserta, semangat selalu mengerjakan tugas-tugas yang ada, karena gelombang pertama ini Pak Nur Huda ini luar biasa ya Pak Nur ya, atensinya ini wow. Jadi Bapak Ibu yang gelombang kedua jangan mau kalah, tetap semangat. Nah, pasti bisa Bapak Ibu. Apalagi ini sertifikatnya nanti langsung di AGTK Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa digunakan untuk proses kenaikan pangkat ya, karena resmi Bapak Ibu ya dari Dinas Provinsi langsung. Nah, silakan Bu Devi, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Effendi. Demikian paparan dari Pak Rahmat Effendi tentang pemanfaatan aplikasi presentasi berbasis internet, dalam hal ini Prezi yang digunakan, dan fitur-fitur rumah belajar dalam pembelajaran. Karena waktu memang sudah menunjukkan pukul 11, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini kami tutup. Dari kami, jika saya pribadi ada salah bicara atau salah ngomong karena masih grutal-gradul, karena mendampingi orang hebat-hebat semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Nur Huda selaku host. Terima Saya kasih. tutup dulu Pak, saya pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Rahmat Effendi bersama Ibu Devi, alhamdulillah pada akhirnya kita dapat ilmu baru. Kalau yang baru tahu, kalau yang sudah tinggal mengembangkan Pak Rahmat ya. Jadi alhamdulillah. Dan nanti ke depan kita semua sebagai pengemban amanah bangsa untuk mencerdaskan anak bangsa ini betul-betul bisa menjadikan anak-anak didik kita lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, di Gubuk Jatim Cerdas ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu dan dari pemateri handal, dan tadi dipaparkan juga oleh Pak Rahmat bagaimana membuat Prezi, kemudian yang berikutnya kita kait dengan rumah belajar, karena di situ banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Kalau saya lihat Bapak Ibu sekalian, di rumah belajar ini di Gubuk yang 2B ini, grup 2B ini banyak guru fisika, biologi, maka gunakanlah fitur rumah belajar. Di situ juga ada lab maya dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rahmat, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Guru dan organisasi belajar kelompok Jatim ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Rahmat. Siap. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan karena tadi keguguran listrik mati ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, bisa kita live, kemudian mengingatkan Bapak Ibu untuk absen. Monggo Bapak Ibu jangan lupa absen. Pak Devi, monggo Pak Devi. Ibu Devi, Pak Devi. Monggo Bapak Ibu untuk absen, jangan lupa, dan silakan yang mau live. Untuk Pak Rahmat,
Masih ada catatan pertanyaan dari teman-teman?